Selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 15 November tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian. Bacaan umum untuk semua zodiak, ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini tanggal 15 kita lihat ada gambar layang-layang, dan kemarin tanggal 14 itu juga sudah ada sebenarnya gambarnya, dan bulan ikut berperan di dalam layang-layang tersebut. Yang layang ini artinya ada garis yang kebanyakan adalah harmonis ya, tetapi ada yang tension karena ada oposisi tentunya. Namun apapun yang terjadi kemarin ya, kemarin tuh kalau tidak salah ceritanya adalah tentang semua urun rembuk, semua ingin ikutan karena garisnya kita lihat begitu banyak. Tapi pada dasarnya kebutuhannya adalah untuk membantu. Cuman karena dia membantu orang kan beda-beda, masuk dengan agendanya sendiri, dengan kemampuannya sendiri. Itu butuh kemampuan yang sangat tinggi buat orang yang mengelola untuk bisa membuatnya menjadi serasi. Nah, itu yang terjadi kemarin ya. Dan bulan juga conjunction dengan Lilith, yang artinya kita itu dilihatnya mungkin tidak semampu sebenarnya gitu ya. Jadi makanya orang tuh kayak butuh banget bantuin gitu ya, karena mereka pikir kita benar-benar butuh gitu, dan mereka pikir kita akan membuat kesalahan yang tolol gitu. Nah, itu energinya kemarin, ambil hanya jika resonate. Nah, yang pada hari ini situasi tersebut masih ada, cuman bulan udah keluar dari situasi di mana dia berada di spotlight. Dia udah bisa bekerja dengan leluasa karena bulan sudah masuk di Leo. Leo adalah tempatnya berkreasi, dan ini adalah tempatnya melakukan sesuatu dengan kebahagiaan ya, karena dia berada di teritorinya sendiri. Dia tidak lagi ditonton, tidak lagi banyak tangan menggapai dia untuk dia menoleh, sementara itu berada di 360 derajat semua itu ingin meminta perhatian dia kemarin. Maka sekarang tidak demikian, bahwa semua pihak yang tadinya ingin membantu itu masih tetap akan membantu, itu ada di situ. Jadi mereka kayak udah standby karena mereka udah mendapatkan informasi kemarin ketika bulan juga oposisi dengan Pluto. Itu kan tension banget ya, kita kan kerasa kalau semua orang nanya gitu kayak mau jokin kita harus jawab pada saat itu juga. Jadi tensionnya itu ada, tapi somehow justru itu membuka peluang untuk memberi kita otoritas lebih untuk melakukan sesuatu. Otoritasnya kita peroleh ketika ada di Leo. Leo itu kan raja. Jadi dia berada di kerajaannya sendiri, berada di teritorinya sendiri, melakukan kegiatan dan bersenang-senang atas kegiatannya tersebut. Ya, itu energi yang sangat positif. Oke, kalau di sini kita lihat bulan juga menjadi focal point dari kakinya adalah South Node dan Uranus. Uranus ada di 16 derajat, bulan 8 derajat pada pukul 12 siang, berarti kan dia agak sore ya, hampir malam itu baru T-square-nya optimum. Itu adalah titik di mana bulan merasa, subjeknya adalah kita merasa bahwa kita perlu untuk membuat perubahan lagi ke depan, dan itu perubahan itu setelah proses seharian, katakanlah seharian sampai sore itu kita melakukan semua semaksimal mungkin, mengerjakan apa yang sudah dibahas kemarin, dan ketika sore hari menemukan kayaknya ada yang harus berubah deh nih, kayaknya kita harus koordinasi ke depan, tapi itu pada malam hari. Anyway, bagaimana kelanjutannya kita lihat besok aja. Yang kita lihat pada hari ini, doesn't matter, is a positive thing, exactly, no? Jadi kayak kita tuh memang masih banyak belajar tentang apa yang harus kita lakukan. Itulah sebabnya kita dilihat sebagai orang yang tanda petik meragukan, dan itu in a positive way ya, mudah-mudahan, karena kan kalau kita diragukan kan rasanya nggak enak, kayak kita dikecilkan, kayak kita direndahkan, atau orang lain mengatakan sesuatu yang membuat kita tersinggung. Anyway, kita banyak belajar dari proses tersebut, dan sekarang it's just a matter of the heart. Mereka menjadi teman-teman kita, mereka menjadi ally kita, dan kita menjadi punya kekuatan lebih karena kita punya ally, punya sekutu, punya teman-teman yang selalu siap membantu kita. Isn't this beautiful? Moonlighting.
dream part time. Jadi kayak nggak apa-apa, ini kan masih awal, kita nggak harus ngerjain semua sendiri. Let it go, biarkan teman-teman kita membantu kita. Mereka happy membantu kita, kita juga terbantu. Dan yang paling penting adalah kita membuat hubungan tersebut menjadi satu tim, ya, team building. Nih, kalau play di sini juga menunjukkan bahwa kita happy melewati masa tersebut. So, kan apa yang kita rasakan kemarin sebagai hal yang berat, pada akhirnya kan menjadi sesuatu yang menyenangkan, lebih menyenangkan daripada kita melewatinya kayak nggak ada rasa sama sekali sih. The well watcher, wisdom power of the divine, ini kan well itu ke dalam, jadi ini kan sebenarnya konotasinya adalah ke dalam diri kita sendiri. Ini kartu masa lalu, jadi kayak pada saat kemarin tuh kita kayak dipaksa karena ada tekanan dari luar, kita kayak masuk ke dalam diri kita sendiri, kita mengenali, kita mencari kekuatan dari dalam diri kita sendiri. Dan pada kartu current situation ya, atau yang pada saat ini adalah the rainbow prince, yaitu compensation, perseverance. Jadi semua susah payah yang kita lewati kemarin dengan bertahan di situasi yang menekan, itu sebenarnya adalah membuat kita semakin kuat dan kita mendapatkan kompensasi, menjadi lebih sabar. Ally cooperator. Jadi kita punya kekuatan tidak hanya dari individu tetapi dari kelompok. The Queen of Light, this is very beautiful, no? Kartu yang jumping ini illumination, enlightenment, celebration. Dengan tim kita, dengan kita mampu membangun kelompok kerja yang erat, yang pernah melewati masa sukar bersama dan sama-sama menuju satu hal yang sama, kita tuh kayak dipandang lebih. Kita menjadi tanda petik pemimpin. Orang look up ke kita, dan kita lihat ini juga penggambarannya, kita tuh adalah sumber informasi kita bisa ganti kata kita dengan kita dan kelompok kita. Barangkali di dalam kelompok kita juga menemukan orang yang mampu berperan sebagai tadi illuminatornya. The Magician. Iya, ini ada 3 kartu major arcana ya, The Magician, The Emperor, sama Strength. Knight of Pentacles sebagai tantangan. Secara sekilas penggambarannya, The Magician adalah pada saat kita mengkreasikan sesuatu. Ini kan kayak Moon in Leo, kira-kira seperti itu. Kita udah punya semua yang kita butuhkan untuk berkreasi. Dan ini tantangannya adalah Knight of Pentacles. Jadi kita menawarkan, tetapi mungkin kita meminta lebih cepat, atau mereka meminta kita lebih cepat daripada apa yang kita mampu berikan. Misalnya prosesnya panjang ya, dari A sampai Z, kita baru jalan sampai D, mereka udah minta kita sudah sampai katakanlah R, jauh. Jadi kita agak tertekan di sini. Tapi anyway, The Emperor terbalik sebagai saran adalah sebenarnya kita tuh berperan sebagai pengatur, hanya saja kita harus menahan ego kita dan berpikir orang lain itu yang mengatur. Padahal sebenarnya kita master of the game-nya. Dan apa yang kita lihat adalah strength kita membangun kekuatan untuk berkreasi, dan kekuatan itu datangnya dari cinta. Itu the strength Leo. Jadi hasilnya adalah pada hari ini yang bulan ada di Leo, di mana kita berkesempatan untuk mengoptimalkan kreativitas kita. Dan kita sebenarnya punya kapasitas, punya kewenangan lebih, tetapi kita memilih untuk compassion. Bacaan ini cantik sekali sebetulnya. When you are in the present moment, you have all you need. Exactly. Jadi mudah-mudahan hari ini kita bisa memaksimalkan semua apa yang kita ingin lakukan sebaik mungkin. Be happy as much as you can. Nikmati setiap momen yang sedang kita lewati. Oke, Wenita Indra saya di sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.